Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di video ini kita mau bahas soal TKA untuk materi bilangan ya. Di sini materinya bilangan real. Bagaimana teman-teman memahami tentang operasi bilangan real, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya, beserta sifat-sifatnya, antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, di video ini ada 11 nomor yang kita mau bahas tentang bilangan real. Semoga melalui video ini teman-teman bisa memahami bilangan real dan operasinya dengan baik. Oke, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Nah, ini soal yang pertama. Operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini. Teman-teman, pertama teman-teman perlu tahu bilangan real ya. Bilangan real itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional ini bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B, sedangkan bilangan irasional tentu tidak dapat ditulis dalam bentuk A per B ya. Contohnya kayak akar 2, akar 3, terus kemudian pi dan bilangan Euler. Nah, ini bilangan-bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk rasional. Contoh bilangan rasional ini seperti 7, ini termasuk bilangan rasional karena bisa ditulis dalam bentuk A per B, misalkan 14/2, bisa ditulis seperti itu. Terus kemudian di dalam bilangan rasional kita akan memahami ada namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ya, bilangan bulat ini mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya, dan seterusnya seperti ini. Terus lalu di dalam bilangan asli ada namanya bilangan di dalam bilangan bulat ada bilangan cacah ya. Cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada bilangan asli ya, bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus lalu di dalam bilangan asli ada bilangan ganjil, bilangan ganjil. Nah, ini teman-teman sudah paham ya, bilangan ganjil bilangan yang tidak bisa dibagi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ini aku tulis 9 ya, dan seterusnya ya, sampai ini termasuk bilangan ganjil. Terus ada bilangan genap. Bilangan genap ini dimulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu ada bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan yang punya 2 faktor, yang hanya punya 2 faktor. Contohnya 2 itu pembaginya cuma 2 dan 1 ya, jadi cuma ada 2 pembaginya. 3 juga pembaginya cuma ada 2, yaitu dirinya sendiri dan 1. 5 prima, 7 prima, 9 bukan prima karena 9 punya lebih dari 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Ada 3 faktornya ya. Bilangan prima itu hanya punya 2 faktor. Nah, kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit ini bilangan yang punya lebih dari 2 faktor. Contohnya 4, terus 6, terus 8, seperti ini ya, 9. Nah, ini termasuk bilangan komposit karena pembaginya lebih dari 2 gitu ya. Jadi kalau bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Oke, ini tentang bilangan teman-teman, tentang bilangan real ya. Oke, kita bahas soalnya satu persatu ya. Aku hapus dulu.
Operasi ini pada himpunan bilangan bulat. Nah, pembicaraannya bilangan bulat ya. Jadi bisa negatif, bisa positif nih. Didefinisikan dengan aturan seperti ini. Nilai dari ini adalah, nah, teman-teman, pertama kita bisa kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung ini -1, operasinya seperti ini, 2. Nah, kita tinggal ikutin rumus yang di atas ya. Yang di atas ini kan -2b. Nah, berarti ini -2, yang jadi b nya kan yang ini ya, 2 kali 2, terus dikurungin a tambah b. Berarti ini dikurungin, ini -1 tambah 2, lalu tambah 5. Nah, tambah 5, maka ini hasilnya -2 kali 2 -4. Ini -1 tambah 2 1, lalu tambah 5. -4 kali 1 -4 tambah 5, hasilnya 1 ya. Nah, sesudah dapat baru kita lanjutkan terhadap yang 3 ini ya. 3 operasinya ini, hasil ini tadi 1. Nah, lalu kita ikutin lagi operasi ini, A B, ini -2b. Dalam hal ini yang jadi b nya adalah si 1. Jadi -2 kali 1, terus a tambah b. Ini 3 tambah 1, terus tambah 5. Nah, ini tinggal kita hitung, -2, 3 tambah 1 4, tambah 5. -2 kali 4 adalah -8 tambah 5. Ini hasilnya -3. Berarti jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soal biasa ya, pecahan 1/4 dikali 7/4. Ini bukan kali, ini tambah ya teman-teman. Tambah kali 8/21. Nah, kita selesain kali dulu teman-teman. Ini bisa dibagi 7, ini 1, ini 3. Lalu ini bisa dibagi 4 ya, ini 1, ini 2. Jadi ini 1/4 ditambah 2/3. Lalu tinggal kita samakan penyebut 12. 12 bagi 4 kan 3, kali 1 3, tambah 12 bagi 3 4 ya, 4 kali 2 8. Ini jadi 11/12. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Akar 75. Akar 75 ini aku bisa buat akar 25 kali 3 ya. Dikurang 27 ini aku bisa buat 9 kali 3. Per 12 ini aku bisa buat 4 kali 3. Nah, kemudian akar 25 ini bisa keluar jadi 5. Akar 3 dikurang akar 9 keluar jadi 3 akar 3. Akar 4 nya keluar jadi 2 akar 3. 5 kurang akar 3 ini jadi 2 akar 3. Yang atas yang bawah juga sama, berarti kalau dibagi hasilnya 1. Jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman. 16 pangkat 3/4. 16 ini aku bisa buat 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 16, lalu dipangkatin 3/4. Nah, ini bagi ini aku tulis begini aja ya. Bagi 8 ini bisa ditulis 2 pangkat 3 8, terus dipangkatin 2/3. Nah teman-teman, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya tinggal dikali 2 pangkat 4 dikali 3/4 ya, per 2 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, ini bisa dicoret jadi tinggal 3. Jadi 2 pangkat 3 per, ini juga 3 nya bisa dicoret jadi 2 pangkat 2. Kalau dibagi, ini pangkatnya bisa dikurang teman-teman. 3 kurang 2 jadi 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 2. Itu jawabannya yang B. Oke, sekarang kita bisa lihat soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya, nah seperti ini.
Ini caranya sama ya kayak yang nomor sebelumnya, yaitu ini X nya berarti akar 5 ditambah akar 20. Ini aku bisa buat 4 kali 5 ya. Berarti akar 5 ditambah 4 nya bisa keluar jadi 2 akar 5. Nah teman-teman, kalau tidak ada angka di depan berarti kita bisa tulis 1 kali akar 5 ya, karena 1 kali akar 5 kan tetap akar 5 ya. Jadi 1 tambah 2 ini 3 akar 5. Jawabannya yang B. Oke, sekarang soal selanjutnya, nilai dari 4 pangkat 3/2. Nah 4 ini kita bisa buat 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3/2 dikali 8. Ini kita bisa buat 2 pangkat 3 lalu dipangkatin lagi 2/3 per 2 pangkat 5. Nah ini kita selesaikan yang atasnya dulu ya. Pangkat kalau dipangkatin lagi pangkatnya bisa dikali, sehingga ini bisa dicoret. Ini jadi 2 pangkat 3 dikali ini juga 3 nya bisa dicoret jadi 2 pangkat 2 seperti ini 2 pangkat 5. Nah kalau dikali ini bisa dijadiin tambah pangkatnya. Nah, lalu ini pangkat 2 pangkat 5 bisa dikurang ya, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ini prinsipnya gini teman-teman, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, ini pangkatnya bisa dijumlah. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ini pangkatnya dikurang seperti itu. Nah ini kan hasilnya 3 tambah 2 5 kurang 5 0. Nah 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 ini 1 teman-teman. Kok bisa 2 pangkat 0 1? Kita pakai prinsip ini ya, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kalau aku tulis 8 doang itu artinya 8 pangkat 1 teman-teman, dibagi 8 pangkat 1. Nah 8 dibagi 8 kan 1 ya teman-teman. Nah ini kalau pakai prinsip ini 8 1 dikurang 1 jadi 8 pangkat 0. Nah 8 pangkat 0 ini 1 gitu ya. Terus 2 bagi 2 ini 2 pangkat 1. 2 1 kurang 1 2 pangkat 0. Nah 2 pangkat 0 ini 1 ya, jadi jawabannya yang A ya, semua yang dipangkatin 0 itu 1. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah diketahui A ini 2 pangkat 0. Nah kita tahu 2 pangkat 0 ini berarti 1 ya teman-teman. Terus B nya 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1. Pangkat min ini kita bisa buat jadi 1/2 pangkat 1, yaitu 1/2. Pakai rumus yang ini teman-teman, kalau ada pangkat negatif bisa dipindahin ke bawah jadi pangkat positif. Nah, seperti ini. Terus yang C nya 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah ini sama dengan akar 2 ya teman-teman. Akar ini prinsipnya gini, A pangkat M N ini berarti sama dengan A pangkat M per N. Nah kalau kita lihat kan ini 2 pangkat setengah ya, berarti ini sama dengan 2 pangkat 1, dan akar kalau nggak ditulis berarti ini akar pangkat 2 seperti itu. Nah sekarang kita bandingin mana yang urutin dari yang paling kecil. Tentu 1 sama setengah kita tahu setengah lebih kecil ya, setengah lebih kecil berarti sini si B nih paling kecil ya. Terus sekarang tinggal 1 sama akar 2. Akar 2 ini kan 1,41 ya, 1,41. Nah ini berarti yang akar 2 lebih besar dari 1, berarti ini yang A, yang ini yang C, jadi urutannya BAC. BAC berarti yang B ya gitu. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah tentukan bilangan real. Semua bilangan bulat adalah bilangan real. Benar ya, tadi bilangan bulat itu termasuk bilangan real. Semua bilangan real adalah bilangan rasional. Nah ini salah ya teman-teman, salah. Kenapa? Yang benar adalah semua bilangan rasional itu bilangan real ya, bukan bilangan real. Semua bilangan real adalah bilangan rasional, karena ada bilangan real yang tidak rasional. Contohnya akar 2. Akar 2 itu kan jelas-jelas bilangan real ini ya, tapi dia
bukan bilangan rasional. Itu bilangan irasional termasuk bilangan real. Benar gak nih teman-teman? Bilangan irasional ini termasuk bilangan real ya. Benar ya teman-teman, ini termasuk bilangan real, karena tadi bilangan real itu termasuk rasional dan irasional ya. Jadi garis besarnya itu bilangan ada dua, ada bilangan real, ada bilangan tidak real. Ini yang biasa disebut imajiner. Contohnya akar minus 4 kayak gitu ya teman-teman, akar minus 5. Nah ini kan nggak ada sebenarnya, ini imajiner. Nah, di dalam bilangan real ada lagi rasional sama irasional yang seperti yang pertama tadi aku bahas ya. Terus bilangan prima ini termasuk bilangan real, benar nggak? Benar ya teman-teman, bilangan prima termasuk bilangan real. Oke, soal selanjutnya tentang sifat operasi. A tambah B ini sama dengan B tambah A. Kita anggap aja kita pakai aja angka A nya misalkan min 5, B nya 2 ya. Ini kan operasi bilangan real ya teman-teman. Nah ada C di sini, C nya kita kasih 4 gitu ya. Nah tentang sifat operasi A tambah B sama gak dengan B tambah A ya, kita coba aja. Min 5 tambah 2 sama gak dengan 2 tambah min 5. Nah ini kan min 3, ini juga min 3, berarti sama ya. Nah berarti ini benar. Terus apakah dia asosiatif? A tambah B berarti min 5 tambah 2 dikurungin tambah C, C nya 4 dengan min 5 tambah si B tambah C. Ini kita kerjakan duluan, yang dikurung min 3 tambah 4. Kalau yang sebelah kanannya yang kita kerjakan duluan 2 tambah 4 nya 6 gitu. Ini kalau dijumlah hasilnya 1, ini juga kalau dijumlah hasilnya 1, berarti benar ya, asosiatif dia. Nah terus kemudian distributif ini A nya min 5, B tambah C, B nya 2 tambah 4 dengan A kali B min 5 kali 2 tambah A kali C min 5 kali 4 gitu ya. Apakah dia distributif? Ini min 5 kali 2 tambah 4 ini 6 ya. Kalau yang sebelah sini min 10 ditambah min 20, ini jadi yang sebelah kiri min 30, yang sebelah kanan juga min 30, sama ya, berarti ini distributif. Nah sekarang untuk pengurangan apakah asosiatif? Kita coba ya. A nya min 5 dikurang B, B nya 2, terus dikurang C, C nya 4. Yang ini A nya min 5 dikurang B, B nya 2 dikurang C nya 4. Ini min 2 dikurang 5, min 5 dikurang 2 kan min 7, terus dikurang 4. Yang ini min 5 dikurang 2 dikurang 4 kan minus 2 ya. Ini minus 11, ini min 5 minus ketemu minus jadi plus 2, min 11 sama dengan min 3. Nah tidak sama ya, berarti ini tidak asosiatif ya gitu. Berarti jawabannya yang 1, 2 dan 3 ini. Oke, soal berikutnya tentang perpangkatan bilangan real. 2 pangkat min 3 sama gak dengan 1/8? Benar ya, karena A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau ada 2 pangkat min 3 itu 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah 2 pangkat 3 ini kan 8 ya. Jadi yang ini benar. 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah ini sama dengan akar 9 ya, karena ini pangkat 1 pangkat 2 gitu. Kalau dikeluarkan jadi 9 pangkat setengah. Nah kalau nggak ditulis berarti ini akar pangkat 2. Akar 9 kan 3 ya, berarti benar ya gitu. Atau bisa juga dibuat begini,
9 pangkat setengah itu kan 9-nya dibuat 3 pangkat 2 dipangkatin setengah. Nah kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali 2 dikali setengah bisa dicoret jadi 3 pangkat 1 yaitu 3 gitu. Sekarang untuk yang 27 pangkat 2/3, 27 itu kita bisa tulis 3 pangkat 3 nah, lalu pangkat 2/3. Nah ini bisa coret jadi 3 pangkat 2 9, benar ya. Terus 5 pangkat 0 0, salah ya, 5 pangkat 0 itu 1 ya, berarti yang benar 1 2 3. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah, pernyataan berikut terkait sifat himpunan bilangan. Himpunan bilangan rasional ini tertutup terhadap penjumlahan. Tertutup ini maksudnya teman-teman gini, kalau misalkan aku bilang bilangan asli ya, bilangan asli kalau tertutup gini deh, bilangan rasional aja nggak apa-apa. Kalau bilangan rasional tertutup artinya bilangan rasional kalau ditambah, ini kan penjumlahannya, ditambah bilangan rasional ini menghasilkan bilangan rasional juga. Ini tertutup teman-teman. Kalau terbuka, bilangan rasional tambah bilangan rasional hasilnya bukan bilangan rasional. Nah itu terbuka. Kita harus cek nih, benar gak dia tertutup ya. Kita ambil contoh bilangan rasionalnya itu setengah. Kalau kita tambah dengan 3/4, nah ini hasilnya, ini samakan penyebut ya, jadi 4 bagi 2 2 kali 1 2 tambah 4 bagi 4 1 kali 3 3. Nah ini 5/4. Ini bilangan rasional juga ya teman-teman, berarti benar ya, tertutup. Sekarang yang berikutnya yang kedua, bilangan irasional. Bilangan irasional ditambah bilangan irasional ya, irasional apakah dia bilangan irasional juga? Nah kita ambil contoh, misalkan bilangan irasional ini akar 2 ditambah bilangan irasionalnya misalkan saja 2 dikurang akar 2. Nah 2 dikurang akar 2 kan bilangan irasional ya, karena nggak bisa ditulis dalam bentuk A per B. Nah kalau kita lihat ini, kalau kita jumlah akar 2 kurang akar 2 kan habis nih, jadi sisa 2. Ternyata ini bilangan rasional jadinya. Berarti ini tidak tertutup ya, dia terbuka gitu ya. Ini terbuka karena hasilnya ini bilangan rasional bukan irasional. Lalu yang ketiga, himpunan bilangan bulat tertutup terhadap perkalian. Bilangan bulat dikali bilangan bulat, apakah hasilnya juga bilangan bulat? Ambil contoh 3 dikali min 2. Nah ini hasilnya min 6, benar bilangan bulat juga ya. Berarti himpunan bilangan bulat tertutup terhadap perkalian. Kemudian bilangan asli tertutup terhadap pengurangan ya. Bilangan asli dikurang bilangan asli, hasilnya juga bilangan asli. Nah kita tahu bilangan asli itu mulai dari 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Kita ambil contoh bilangan aslinya 2, nah, ini dikurang bilangan asli yang ini kita ambil 5, nah, hasilnya min 3. Nah ternyata hasilnya bukan bilangan asli ya, tapi hasilnya bilangan bulat. Nah berarti ini bukan bilangan asli, artinya bilangan asli ini terbuka ya terhadap pengurangan. Berarti ini dia bilang tertutup, berarti ini salah ya. Itu yang benar 1 dan 3. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.
Bye bye.